Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Piye kabare sedulur kabeh? Brothers and sisters, how are you today? I hope you're fine. You are great and also you're fantastic today. So today we're gonna talk about something that I think it's very important to talk. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang menurut saya sangat penting ya, yaitu faedah ataupun keuntungan daripada belajar bahasa asing. Oke sedulur, sebelumnya saya ucapkan thanks a lot. Thank you very much for coming back to my YouTube channel Learning TV with Mr. Dino. Oke teman-teman, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, video kali ini kita akan membahas tentang keuntungan ataupun faedah belajar bahasa asing. Oke teman-teman, tanpa perlu bertele-tele kita langsung masuk ke videonya. Check it out. Number 1. Oke, keuntungan pertama yang akan kita dapatkan ketika kita belajar bahasa asing adalah yaitu menambahnya ilmu dan wawasan. Jadi buat kita dan kalian semua, ketika kita bisa berbahasa asing, otomatis dong ilmu kita bertambah, yang mana sebelumnya kita tidak bisa berbahasa A misalkan. Kemudian kita belajar dan terus belajar, akhirnya kita bisa berbahasa tersebut. Otomatis ilmu kita bertambah. Kemudian tidak hanya ilmu saja yang bertambah teman-teman, akan tetapi wawasan kita juga akan bertambah. Kok bisa? Jelas dong, karena ketika kita belajar bahasa asing, maka kita akan membutuhkan banyak referensi-referensi yang kita cari seperti itu. Misalkan kita mencari melihat video, menonton video yang jelas berbahasa asing ya, menonton video berbahasa asing. Misalkan kita belajar bahasa Inggris, kita menonton video bahasa Inggris, kemudian kita juga membuka paper dan jurnal bahasa Inggris, makalah-makalah bahasa Inggris yang semua itu berhubungan dengan bahasa Inggris dan berbahasa Inggris seperti itu. Secara otomatis wawasan kita juga akan bertambah. Jadi tidak hanya ilmu saja yang bertambah teman-teman ya, wawasan kita juga akan bertambah. Itulah untungnya ketika kita belajar bahasa asing. Number 2. Oke, keuntungan yang kedua adalah menambah teman dan memperluas pergaulan. Jadi begini teman-teman, buat saya dan kalian semua, ketika kita bisa berbahasa asing, maka otomatis kita akan memperbanyak pertemanan. Saya ambil contoh misalkan bahasa Inggris. Misalkan saya bisa berbahasa Inggris, yang mana sebelum saya mampu berbahasa Inggris, mungkin teman saya ada 1.000 atau mungkin 2.000. Kemudian setelah saya bisa berbahasa Inggris, mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik, otomatis dong pertemanan saya akan menambah. Kok bisa? Ya jelas, karena ketika saya belajar bahasa Inggris, saya membutuhkan partner ataupun teacher, membutuhkan teman ataupun pengajar, yang jelas ya kita anggap saja teman ya, yang mana bisa kita ajak komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris tersebut. Dan sangat efektif sekali ketika kita belajar bahasa asing, kemudian kita mempraktekkan bahasa asing tersebut kepada orang aslinya ataupun penutur aslinya. Misal, kita belajar bahasa Inggris, langsung kita cari pertemanan oleh orang-orang Amerika misalkan, ataupun orang-orang Inggris misalkan, ataupun orang Kanada, orang Australia. Negara-negara yang mana bahasa Inggris adalah bahasa pertama mereka ataupun bahasa nasional mereka. Nah, ketika itu kita lakukan, secara otomatis pertemanan kita akan bertambah ya. Sekarang banyak sekali sosial media yang bisa kalian gunakan, kalian manfaatkan untuk menambah pertemanan kalian, chattingan dengan mereka dan lain sebagainya, untuk mengasah atau mengimprovisasi bahasa kalian. Nah, setelah pertemanan kalian bertambah, maka secara otomatis pergaulan kalian juga akan bertambah luas teman-teman. Apalagi teman-teman baru yang kalian miliki adalah teman-teman yang berasal dari negara-negara asing. Walau bagaimanapun, saya tetap akan menghimbau kepada kita semua untuk selalu berhati-hati dengan teman baru kita. Apalagi teman baru kita adalah orang-orang yang tidak kita kenal dan mereka berasal dari negara asing gitu teman-teman ya. Tetap hati-hati ya. Carilah teman-teman yang mana mereka itu mendukung hal-hal positif dari kita dan mereka melarang dan mengingatkan ketika kita melakukan hal-hal negatif. Number 3. Kemudian keuntungan ketiga ketika kita bisa berbahasa asing adalah akan menambah pemasukan kita teman-teman ya. Hal ini sebenarnya tidak perlu ditanyakan lagi teman-teman ya, karena ini sudah menjadi rahasia umum. Kenapa? Karena ketika kita mampu berbahasa asing, maka kita akan dibutuhkan oleh sekolah misalkan, oleh komunitas ataupun oleh perkumpulan, oleh orang-orang yang mana mereka membutuhkan bahasa tersebut. Mereka membutuhkan kita untuk mengajar mereka. Nah, ketika kita mengajar mereka, maka di situ akan menambah income ataupun pemasukan kita. Seperti itu. Apalagi bahasa yang kita kuasai adalah bahasa internasional, misalkan bahasa Inggris, ya bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa yang mana sangat diminati oleh orang-orang saat ini. Bukan hanya diminati saja teman-teman, akan tetapi dibutuhkan oleh orang-orang saat ini. Terutama bahasa Inggris ya teman-teman, karena banyak sekali sekarang itu perusahaan-perusahaan baik dalam maupun luar negeri, ketika mereka melakukan job interview itu ada yang banyak perusahaan-perusahaan yang udah besar ya seperti itu, mereka melakukan job interview itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Ketika bahasa Inggris kita baik, kemudian kita bisa menjawab dengan menggunakan bahasa Inggris, maka otomatis kita akan mendapatkan nilai plus dan di situ kita akan kemungkinan besar kita akan diterima. Makanya ketika saya mengajar di kampung Inggris Pari dulu,
itu banyak yang datang yang belajar dengan kita itu adalah orang-orang yang ingin melakukan job interview. Apalagi sekarang banyak sekali teman-teman bertebaran banner-banner ataupun yang ditempel-tempel di pinggir jalan gitu ya, apa namanya itu yang ukuran 1x1 itu pengumuman ya, kerja di Amerika misalnya, kerja di Kanada dengan gaji minimal 25 juta per bulan sampai dengan ratusan juta. Syarat utamanya adalah bisa berbahasa Inggris teman-teman. Makanya luar biasa sekali ketika kalian bisa berbahasa asing, apalagi sebagaimana yang saya katakan tadi, skill bahasa asing yang kalian miliki adalah bahasa yang sedang dibutuhkan saat ini. Number 4. Kemudian keuntungan yang keempat adalah ketika kita belajar bahasa asing, maka akan menambah kecerdasan kita dan menambah intelijensi kita teman-teman. Apa yang saya katakan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman, yang mana ketika saya belum mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, nilai akademisi saya di sekolah itu jelek sekali teman-teman. Mungkin di antara kalian jika ada yang kenal dengan teman SMP saya ataupun teman SMA saya, mungkin kalian bisa tanyakan kepada mereka bagaimana nilai akademisi saya saat itu. Sangat jelek sekali teman-teman, karena selalu berada di urutan terakhir ya, karena saat itu saya belum mengerti bahasa asing apapun. Kemudian setelah saya belajar bahasa Arab, nah disitulah nilai akademisi saya perlahan-perlahan mulai naik. Bahkan pernah di dalam satu kelas itu saya berada di peringkat pertama dari 30 sekian siswa lainnya. Number 5. Kemudian keuntungan terakhir ketika kalian belajar bahasa asing adalah dapat merubah kepribadian kalian teman-teman. Kepribadian yang mana sebelumnya kalian adalah seorang pendiam ataupun seorang introvert. Kemudian setelah kalian belajar bahasa asing, maka kalian dituntut untuk banyak praktek, banyak bicara. Kemudian disitulah kalian terasah, kepribadian kalian terasah, dan disitulah kalian akan mulai terbiasa dengan bicara seperti itu. Karena seringnya kalian berkomunikasi dan mempraktekkan bahasa kalian, maka disitulah kepribadian kalian perlahan-lahan akan berubah. Yang mana mungkin sebelumnya kalian adalah seorang introvert ataupun mungkin super introvert, kemudian bisa berubah ke extrovert ataupun mungkin super extrovert, seperti itu teman-teman. Apa yang saya sampaikan pada kalian di poin kelima ini sekali lagi berangkat dari pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Karena dulu ketika saya SD, SMP dan SMA, saya termasuk dikatakan orang yang introvert teman-teman. Saya takut ya ketemu orang, bingung mau bicara apa ketika ketemu orang. Kemudian setelah saya belajar bahasa Arab, kemudian ya di situ perubahan terjadi walaupun tidak signifikan. Kemudian saya lanjutkan dengan belajar bahasa Inggris. Nah disitulah pelan-pelan perubahan saya mulai terjadi seperti itu. Kemudian saya lanjutkan dengan belajar bahasa Jepang ya, 6 bulan saya belajar bahasa Jepang. Kemudian saya juga belajar bahasa asing lainnya seperti Jerman dan Prancis. Namun yang saat ini aktif di saya adalah 2 bahasa saja, yaitu Arab dan Inggris. Oke teman-teman, cukup sekian video kita kali ini. Semoga video kita kali ini bermanfaat buat kalian dan menginspirasi kalian. Dan buat kalian yang ingin merubah kepribadian kalian, buat kalian yang ingin merubah nilai akademisi kalian di sekolah, maka paling tidak kalian kuasai 1 bahasa asing. Saya berharap semoga saya dan kalian semua dipermudah untuk menguasai bahasa asing. Cukup sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, kemudian nyalakan lonceng. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman kalian. Semoga mereka juga merasakan kemanfaatan sebagaimana yang kalian rasakan saat ini. Terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now.